Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kini masuk ke bab yang cukup rumit. Etapenya terjal. Jadi anunya ko kalau ampe-ampe ke. Satu ke setinja lawi satu leh. Ah? Halaman 32. Apa lebar itu tibu? Lebar kali pada tibu? Sekali patang kan? Patang salainya. Sekarang beliau berbicara tentang pembagian dari isim. Al-ismu itu terbagi dua, zahir dan dhamir. Zahir dan dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kalau ingin kita padankan dengan bahasa Indonesia, dhamir itu kata ganti. Dan dhamir itu terbagi dua kan? Elai. Muttasil dan munfasil. Muttasil kalau secara bahasanya bersambung. Itu bersambung dengan fiil. Dhamir itu bersambung dengan fiil. Yang munfasil terpisah. Dhamir itu terpisah dari fiilnya. Seterusnya, dhamir yang muttasil itu dia terbagi dua lagi, bariz dan mustatir. Bariz itu artinya tampak, mustatir itu tersembunyi. Iya. Jadi dhamir yang muttasil itu yang bersambung dengan fiil itu, jazakallahu khair. Dhamir yang muttasil itu yang bersambung dengan fiil, dia terbagi dua. Ada yang bariz, yaitu tampak dia, dan ada yang mustatir, tersembunyi. Ya. Lalu yang tersembunyi ini dia bersambung tapi tersembunyi. Ada tersembunyi itu yang jawaz, yaitu boleh tersembunyi. Dalam artian kalau ingin ditampakkan juga boleh. Nah, itu maknanya. Tersembunyinya itu apa? Boleh, jawaz. Dalam artian apa? Kalau ingin ditampakkan itu boleh juga. Terus ada lagi yang mustatirnya itu wujuban. Mustatirnya itu apa? Wajib. Jadi tersembunyi itu wajib, alias apa? Tidak boleh ditampakkan. Yang wujuban. Iya, dia wajib tersembunyi, alias tidak boleh tampak. Kalau tampak dia, maka berubah makna. Iya. Sekarang kita masuk kepada definisinya. Al-zahiru, apa yang dimaksud dengan isim yang zahir? Huwa adalah ma dalla ala musamman. Ma, yaitu sesuatu yang dimasukkan di sini adalah isim itu. Isim dalla yang menunjukkan ala musamman, atas sesuatu yang dinamai.
yaitu isim dalla yang menunjukkan ala musamman atas sesuatu yang dinamai. Contoh sekarang ini kita memiliki meja. Meja itu sudah dinamai dengan maktab, maktabun kalau bahasa Arabnya. Kalau ini penghapus, mimsahatun, sudah dinamai. Kalau ini HP, jawalun. Kalau ini cangkir, ka'sun, qalamun, masjidun, saburatun, dan seterusnya. Itu sudah apa? Sudah dinamai. Ya, sudah dinamai. Paham ini kan? Contohnya apa? Muhammadun, Hasanun, Daftarun. Ya. Itu kan sudah dinamai itu. Ya kan? Sudah dinamai. Nanti kalau seandainya Muhammadun itu bisa kita jadikan dia itu sebagai domir, kita ganti dengan kalimat huwa misalnya. Ya, kalimat huwa. Huwa itu kan kata ganti. Kalau bahasa Indonesianya apa? Dia. Kata ganti orang ketiga, tunggal. Dia, laki-laki. Nah, seperti itu dia. Kalau dia Muhammad berarti isim zahir namanya. Nah, nggak tahu padanan Indonesianya apa namanya nih. Kalau domir itu kata ganti, kalau isim zahir nggak tahu namanya apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, domir manaba an zahir. Ma yaitu sesuatu itu maksudnya apa? Isim. Naba yang menggantikan an zahir dari isim zahir. Isim yang menggantikan dari isim zahir. Atau sesuatu yang menggantikan dari isim zahir. Misalnya Muhammadun itu kan isim zahir. Kita ganti dengan huwa. Misalnya kalimat Muhammadun jaa. Muhammad telah datang. Nah, itu Muhammad itu isim zahir. Sekarang kita ganti dengan domir. Jadinya apa? Huwa jaa. Dia sudah datang. Terpahami di sini ya? Ya. Jadi yang awalnya kita tampilkan dalam bentuk sesuatu yang dinamai Muhammadun jaa. Muhammad telah datang. Sekarang Muhammad itu kita ganti dengan domir. Domir yang cocok tentu huwa. Huwa jaa, dia telah datang. Ana, anta, hum, dan seterusnya. Itu namanya domir. Dan domir itu karena kaitan kita dengan fiil, ya, kaitan kita dengan fiil, ada domir itu yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil itu bersambung dengan fiilnya. Tapi makna secara istilahnya apa? Al-muttasilu huwa, domir yang muttasil itu adalah mala, domir la yang tidak yubtada'u bihi, dimulai jumlah itu dengannya. Domir yang tidak dimulai sebuah kalimat dengannya. Contohnya jalastu. Apa arti jalastu? Apa arti jalastu, Pak Pitra? Jalasa, jalasu, ya kan? Jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Nah, apa arti jalastu? Asri? Abu Azam? Saya telah duduk. Ya, saya telah duduk. Mana? Sekarang pertanyaannya, mana domir yang itu merupakan kata ganti dari si pembicara? Jawabannya apa? Tu. Domir tu kan? Domir itu dikatakan domir muttasil. Kenapa? Karena dia bersambung dengan fiilnya. Terus apa?
dia tidak bisa mengawali sebuah jumlah, sebuah kalimat. Apa bisa kita katakan tu jalasa? Bisa enggak, Sri? Bisa, tapi salah. Ya kan? Jadi tu jalasa itu enggak bisa. Ya. Tapi kalau jalastu, maka itu bisa. Jadi tu itu tidak bisa mengawali sebuah jumlah. Maka dia dikatakan dhamir yang muttasil. Selanjutnya, kata betum, kalian telah menulis. Dhamir tum juga seperti itu juga. Dhamir tum itu tidak bisa mengawali sebuah kalimat. Tum kataba itu tidak bisa. Yang keempat, dhamir munfasil. Huwa adalah ma yubtada'u bihi. Dhamir yang yubtada'u bihi, yang bisa dimulai dengannya sebuah kalimat atau jumlah. Contohnya apa? Nahnu, kami. Anta, kamu. Hiya, dia satu orang perempuan. Huma, mereka dua orang. Bisa dua orang laki-laki, bisa dua orang perempuan, bisa bercampur. Dhamir itu munfasil. Kenapa dia munfasil? Karena kita bisa mengawali jumlah dengan dhamir tersebut. Contohnya nahnu jalasna, kami telah duduk. Anta jalasta, kamu telah duduk. Huma jalasa, mereka berdua telah duduk. Jadi kita itu bisa mengawali sebuah kalimat itu dengan menggunakan dhamir ini. Karena dhamir itu adalah dhamir yang munfasil. Dia itu terpisah, tidak bersambung dengan fiil. Tapi kalau dia bersambung dengan fiil, maka dia jatuhnya tidak boleh mengawali sebuah kalimat. Kira-kira sampai di sini paham enggak? Ada yang iskal? Ada yang diragukan? Lalu sekarang yang muttasil itu terbagi dua. Dia kan bersambung itu. Bersambung dengan fiilnya kan. Nah, bentuk bersambungnya ini terbagi dua. Ada yang baris dan ada yang mustatir. Baris itu jelas, tampak. Apa makna baris? Nomor 5 di bawah. Ma lahu suratun fil lafzi, yaitu dhamir lahu yang memiliki suratun, bentuk, fil lafzi, dalam pelafasan, yang memiliki bentuk dalam pelafasan. Apa contohnya? Qara'tum, fiilnya itu qara'a, lalu bersambung dengan tum, jadinya apa? Qara'tum. Sekarang mana dhamirnya? Tum kan? Tum itu memiliki surah enggak dalam pelafasan? Memiliki surah enggak dalam pelafasan? Memiliki bentuk enggak dia itu dalam pelafasan? Iya, karena kita lafazkan tum, gitu kan? Qara'tu, terlafazkan dia. Qara'na, terlafazkan juga. Maka seperti ini namanya dhamir baris. Dhamir yang jelas, tampak, terlafazkan dia. Sekarang nomor 6. Kebalikannya yang mustatir. Ma laisa lahu suratun fil lafzi. Dhamir yang tidak ada padanya itu surah, bentuk ketika pelafasan. Contohnya ketika kita katakan kataba. Apa arti kataba itu? Dia telah menulis. Berarti ada dhamir dia kan? Dhamir dia itu kan berarti kan huwa. Ada enggak di sini dhamir itu? Ya, dia bersambung dengan fiil itu. Cuman apa?
dia bentuk bersambungnya itu mustatir, tersembunyi, tidak terlafazkan dia. Ya, tidak terlafazkan, tapi dia ada di situ. Dhamir huwa yang mustatir, tersembunyi dia di dalam fiil itu. Yaktubu, dia sedang menulis. Berarti ada dhamir huwa di situ. Mana dhamir huwa itu? Tersembunyi di dalam fiilnya. Dia tersembunyi, berarti dia tersembunyi dalam fiil. Berarti dia bersambung dengan fiilnya, tapi dia tersembunyi. Uktuba, tulislah. Siapa ini yang menulis? Anta kan? Berarti apa? Ada dhamir anta di situ. Tapi mana dia? Terlafazkan tidak? Tidak terlafazkan. Berarti ini apa namanya? Dia mutasir, tapi mutasir yang mustatir. Mustatir, dia tersembunyi. Berikutnya, yang mustatir ini ada yang jawaz atau jaiz, yaitu boleh dia itu tersembunyi, alias boleh juga ditampakkan. Boleh juga ditampakkan. Apa maksudnya? Huwa ma, dia itu adalah dhamir yahullu mahallahu, yang menempati posisinya itu al-zahiru, isim zahir. Isim zahir itu yahullu, bisa menempati mahallahu, posisinya. Jadi dia itu bisa digantikan dengan isim zahir. Ya, dhamir yang mustatir itu, ya, dia bisa digantikan dengan isim zahir. Kataba, dia sedang menulis. Perhatikan sekarang ini. Misalnya Ana lagi berbicara dengan Andra ini. Ana katakan kepada Andra kataba. Apa artinya itu? Dia sedang menulis. Dia siapa? Ya tentunya antara Ana dengan Andra sudah tahu siapa yang kita bicarakan kan? Siapa yang kita gunjingkan itu lah tahu gitu kan? Terus Ana katakan apa? Kataba. Dia telah menulis. Pada kalimat kataba itu kan ada dhamir tersembunyi kan? Ada dhamir apa itu? Ada dhamir huwa. Yang tersembunyi di sini dhamir huwa sebagai fa'il, yaitu sebagai subjek. Nah, ketika Anda katakan kepada Andra itu kataba, dia telah menulis. Tentu antara kita berdua tuh paham siapa yang sedang kita bicarakan. Misalnya seseorang yang bernama Zaid. Anda katakan kepada Andra kataba, dia telah menulis. Nah, dhamir huwa yang ada di sini itu, isim zahir itu bisa menempati posisinya. Tatkala Anda katakan ke Andra itu kataba Zaidun, berubah nggak maknanya? Tidak berubah, karena memang Ana lagi membicarakan tentang si Zaid. Cuma Ana munculkan dalam bentuk kata ganti, yaitu huwa. Huwa ini tersembunyi itu jaiz. Kok antum katakan jaiz? Iya, karena Ana bisa munculkan siapa dia yang sebenarnya. Paham ini? Paham, Pak? Ya, Ana dhamir huwa ini bisa Ana munculkan dalam bentuk isim zahir. Nah, itu namanya mustatir yang jaiz. Kenapa dikatakan mustatir? Ketika kita ucapkan kataba ini, dia terlafazkan enggak? Ada enggak surah ketika dia diucapkan? Enggak ada kan? Ini murni fiilnya. Beda dengan katabtum. Tum itu ada di surahnya. Berarti itu baris. Kalau ini namanya mustatir. Terus sekarang mustatirnya itu ada dua, jaiz dan wajib. Nah, ini jaiz. Kenapa jaiz? Karena dhamir huwa yang tersembunyi itu bisa Anda munculkan dalam bentuk isim zahir. Kataba Zaidun. Anda bilang ke Andra kataba. Anda mau bilang katabakah atau kataba Zaidun, kita paham memang. Kataba, dia telah menulis. Dia siapa? Ya memang Zaidun yang kita bicarakan. Ibarat kita kan, kalau bicara itu kan kita ganti dengan inyo. Nah, inyo lah makan. Satunya pulangnya lah. Itu nih nyonda. Ah, siapa inyo tuh?
Ya kan sudah paham kita kan siapa kita bicarakan. Kita mau kita gantikan dengan inyo tuh ayah lah makan. Ayah Pak Ilai. Ayah ambil onda. Kan bisa dimunculkan dengan isim dhahir. Seperti itulah kurang lebihnya. Berarti dia itu mustatirnya itu jawazan. Sekarang kebalikannya. Al-wajibu huwa ma la yahullu mahallahu zahir. Apa-apa atau domir, yaitu domir mutasil maksudnya, atau domir mustatir. Ma itu maksudnya domir mustatir. La yahullu mahallahu, yang tidak bisa menempati posisinya isim zahir. Isim zahir itu tidak bisa menempati posisinya. Isim zahir tidak bisa menempati posisinya, sehingga dia apa? Dia harus mustatir wujuban. Dia harus senantiasa disembunyikan. Kenapa? Karena isim zahir tidak bisa menggantikannya. Kalau isim zahir bisa menggantikannya, berarti dia tuh nggak mustatir lagi namanya. Contohnya kita mengatakan uktub. Uktub. Apa artinya uktub? Tulislah. Siapa yang kita perintah di sini? Atau siapa yang akan melakukan penulisan? Domir anta. Sekarang domir anta yang berada di sini, yang statusnya itu sebagai fa'il atau sebagai subjek, kira-kira bisa enggak kita gantikan? Kita gantikan dia itu dengan isim zahir. Misalnya Anda bilang ke Andra ini, uktub, Anda bilang ke Andra. Maka yang Anda suruh itu Andra kan? Berarti Anda sebagai fa'il dari kitabah nanti. Andra yang akan menulis. Andra itu yang akan menulis. Nah, domir anta ini bisa enggak Anda gantikan dengan menggunakan nama Andra? Tulis Andra, Anda bilang. Kalau dalam bahasa Indonesianya boleh. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab itu tidak bisa. Kalau kita mau tuliskan nama orangnya itu, tentu kita akan katakan uktub. Misalnya nama kawan kita tuh ya Zaidu. Tulislah wahai Zaid. Tulislah wahai Zaid. Nggak mungkin kita munculkan isim zahir untuk pengganti kata anta ini. Kecuali kalau bahasa Indonesia. Lawan bicara kita sebutkan namanya. Nah, misalnya Anda tanya ke Papit kan, Papit lah makan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa. Tapi kalau dalam bahasa Arab nggak mungkin. Kita sebutkan namanya, terus kita bertanya juga, kita ajak dia bicara. Enggak, paling kita ganti dengan kalimat anta. Kira-kira terbayang ini maksudnya ini. Ya, domir anta itu tidak bisa kita munculkan dengan nama asli dari si anta itu. Kenapa? Kalau nama aslinya yang kita munculkan, maka itu menjadi orang ketiga malahan. Malah menjadi orang yang ketiga pihak yang dibicarakan. Iya. Tulislah Andra, misalnya Anda bilang seperti itu kan. Nah, tulislah Andra itu kalau kita mau bahasa Arab kan, uktub ya Andra. Bukan uktub Andra. Kalau uktub Andra berarti apa? Ana suruh Andra itu untuk menulis di atas kertas Andra. Nah, itu namanya uktub Andra. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa aja kan? Tulis Andra. Itu kalau di Arab kan, uktub ya Andra, bukan uktub Andra. Kalau uktub Andra itu berarti ana suruh dia untuk menulis nama Andra. Jadi intinya apa? Intinya domir anta ini enggak kita bisa munculkan dia dalam bentuk isim zahir. Siapapun lawan bicara kita enggak bisa munculkan namanya. Harus kita ganti dengan domir. Harus kita ganti dengan domir anta. Demikian juga misalnya, Anda bicara misalnya taktubu. Engkau sedang menulis. Taktubu. Ada domir anta di sini kan? Apakah domir anta ini bisa Anda munculkan dalam bentuk isim zahir? Misalnya anta itu Abu Azam misalnya. Terus Anda katakan Abu Azam taktubu.
Atau taktubu Abu Azam. Abu Azam, engkau sedang menulis. Nggak bisa. Domir anta itu nggak bisa dimunculkan dengan nama orang lawan bicara itu. Bisanya kita ganti dengan nama panggilan. Ya Aba Azam, uktub. Atau ya Aba Azam taktubu, engkau sedang menulis. Itu baru bisa. Tapi kalau domir anta ini digantikan dengan nama orang itu tidak bisa juga. Contoh lain misalnya, anak katakan apa? Aktubu. Apa arti aktubu? Apa arti aktubu? Itu pelajaran kalah lewat kan? Itu antum lah banyak utang ya. Tasrifan itu harus dihafal. Kalau enggak, muskilah. Aktubu artinya apa? Saya sedang menulis. Kira-kira mungkin enggak ambo ganti saya dengan Husni? Husni aktubu. Nah, itu kalau bahasa Minang ini bisa tuh. Husni sedang menulis itu bisa kalau bahasa awaknya. Tapi kalau bahasa Sarana mungkin tuh. Walaupun ana lah orang tua, ta'zim menghormati orang tua tuh, tetap kita katakan ya ummi ana aktubu atau aktubu, saya sedang menulis. Nah, mungkin kita munculkan nama gitu. Berarti domir ana yang ada di sini, bagaimana dia? Dia mustatir dia. Kenapa mustatir? Mustatir Jawa wujuban. Kenapa? Karena isim zahir tidak bisa menggantikan domir ana itu. Nah, itu dia. Sudah? Kalau sudah, kita buka lembaran masa lalu gitu. Lembaran masa lalu. Kita buka lembaran tentang tasrifan fi'il mudhari', fi'il amr dan fi'il madhi. Halaman berapa tuh? Halaman 20 kalau nggak salah ya. Ya. Ya, kita buka halaman 18. Tasrifan fi'il madhi. Ya. Tasrifan fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ini praktek dari ilmu yang tadi. Ya, karena ini kita berbicara tentang fi'il madhi, tentang fi'il, maka semua domir yang akan kita bicarakan itu adalah domir yang mutasil semua. Kalau dia mutasil, berarti pertanyaannya ada dua, mustatirkah atau baris. Kalau dia mustatir, maka pertanyaan ada dua lagi, apakah wajib atau wujub ataukah apa? Jawaz. Dah? Ya.
Kita awali dengan kataba. Nah, kataba ini bagaimana Pak Pit? Jelas fi'il itu dia pasti bersambung dengan domir atau bersambung dengan isim, karena isim itu yang sebagai pelaku dari fi'il tersebut. Sekarang ada kalimat ujuk-ujuk muncul kalimat kataba. Nah, siapa kira-kira pelaku dari kataba itu? Adalah domir huwa. Nah, sekarang domir huwa itu, apakah domirnya itu mustatir atau baris? Mustatir. Apa yang maksud dengan mustatir? Dia tidak memiliki surah dalam pelafasan, karena memang tidak terlafazkan dia kan. Sekarang pertanyaan berikutnya, dia mustatir. Mustatir apa dia? Wujuban atau jawazan? Wujuban. Wajib tersembunyi alias apa? Isim dhohir tidak bisa menggantikan posisinya. Iya begitu. Dia telah menulis. Dia telah menulis. Dia ini tidak bisa digantikan oleh isim dhohir. Iya benar itu Asri. Ambo sedang bicara dengan Pak Pitra ini misalnya. Ambo katakan kataba, dia telah menulis. Ambo bisa katakan kepada Pak Pitra itu, kataba, dia telah menulis. Dia sia, ya dia yang kesana kita bicarakan. Kira-kira bisa nggak isim dhohir menggantikan kalimat dia itu? Kita ganti dengan orang yang memang kita bicarakan. Kita sebut nama orang tersebut. Hah? Bisa kan? Berarti mustatir apa namanya ini? Jawazan kan? Jawazan kenapa? Isim dhohir bisa menggantikan posisinya. Kamu katakan kepada Pitra kataba, dia telah menulis. Atau kamu katakan sebutkan nama orang tersebut. Kataba Zaidun. Maknanya sama kan? Pertama Ambo sebutkan siapa orangnya, yang kedua Ambo sembunyikan nama itu. Ambo tampilkan dalam bentuk isim domir. Maka apa? Domir huwa yang ada pada kataba itu mustatir apa? Mustatir jawazan. Terus berikutnya Abu Azam kataba. Mereka dua orang telah menulis. Baris. Kenapa baris? Ya karena terlafazkan dia kan. Kita membacanya dengan mat. Kita membaca dengan mat tabi'i. Dua harokat kataba. Irif. Nah. Terus Andra katabu. Mustatir. Kenapa mustatir? Tidak termasuk dalam pelafasan. Hah? Tidak memiliki bentuk dalam pelafasan. Masa nado tuh ada terlepas kata bu kecewa. Iya bang, dia baris kan, dia domir baris. Ah, mana yang domir baris itu? Ya, waw jamaah itu sebagai domir barisnya. Kalau tadi alif isna itu sebagai domir baris. Kalau kata bu, waw jamaah itu sebagai domir barisnya. Dia yang sebagai pelaku. Mereka telah menulis. Mereka itu mana? Ya waw jamaah itu. Terus berikutnya Pak katabat mustatir jawazan. Kenapa? Karena apa domir tersembunyi itu? Iya itu bisa dimunculkan enggak? Bisa dimunculkan ketika kita bicara. Ya, maka kita bisa munculkan nama hiya itu dengan nama siapa yang kita bicarakan.
Terus Arif, kata bata. Baris. Apa domir barisnya? Ta. Hah? Ta itu tatani sakinah. Alif. Alif isnain, ya, alif isnain itu. Berikutnya, Papit, kata bena. Baris. Ustaz. Baris, karena bertemu dengan nun niswah. Karena bertemu dengan nun niswah. Mana domir barisnya? Jawabannya nun niswah itu sendiri. Terus, Asri, kata beta. Baris. Baris. Kata betuma. Baris. Baris. Kata betum. Baris. Kata beti. Baris. Kata betuma. Arif. Baris. Kata betunna. Papit. Baris. Kata betu. Asri. Baris. Baris. Kata bena. Baris. Nah, apa kesimpulan yang kita ambil dari fi'il madhi itu? Semuanya apa? Semuanya baris kecuali kataba dan katabat. Kataba dan katabat. Untuk fi'il madhi itu semua dhamir itu baris, terlafazkan semuanya. Baik itu bersambung dengan alif isnain, waw jamaah, atau apa? Nun niswah, atau tak fa'il namanya. Kata beta, kata betuma, kata beti, kata betunna, kata betum. Nah, itu namanya tak fa'il namanya. Ta al-fa'il. Ya, jadi semua domir-domir itu adalah baris karena dia itu terlafazkan. Adapun kataba dia mustatir. Katabat mustatir juga. Mustatirnya bagaimana? Mustatir jawazan. Kok bisa? Karena dia itu bisa digantikan oleh isim dhahir. Ini kesimpulan yang diambil dari fi'il madhi. Jadi apa kesimpulannya? Seluruhnya itu baris kecuali kataba dan katabat. Sekarang kita masuk kepada tasriful fi'lil mudhari. Ya. Yaktubu, yaktubani sampai naktubu. Ya, cara membedakannya sama juga seperti keterangan di atas tadi. Ya. Coba pertama Andra, yaktubu. Ya, halaman berikutnya 19. Yaktubu. Baris. Baris, berarti dia itu memiliki surah dalam pelafazan. Mana surahnya itu? Ta. Mana tak? Ya. Nah, itu bukan domir itu. Yaitu huruf namanya, huruf mudharaah namanya yaitu. Kataba yaktubu. Sekarang bertanya, siapa yang sedang menulis? Dia. Hah? Dia seorang laki-laki. Berarti domir apa itu? Domir. Baris. Dia mustatir. Domir huwa kan? Nah, sekarang domir huwa itu apakah dia itu memiliki surah dalam pelafazan atau dia tidak memiliki surah? Ketika kita lafazkan yaktubu. Mustatir wujuban. Hah? Tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Mana bisa diganti? Yaktubu. Dia sedang menulis. Kalau ambo ganti dia tuh dengan nama aslinya, Bah? Oh, bisa. Bisa. Berarti apa namanya? Jawas. Mustatir jawazan. Terus yaktubani, Pak? Baris. Baris karena bersambung dengan alif isnain. Mana domir itu? Ya alif isnain itu. Berarti domirnya baris, terlafazkan dia. Halaman 11-nya, Asri. Halaman sebelahnya. Yaktubuna, Arif. Baris. Baris, ada waw jamaahnya itu kan? Waw jamaahnya itu yang domirnya itu terlafazkan dia berarti. Taktubu, Papit. Baris. Baris.
tampak domirnya. Mana? Domir tersebut memiliki surah dalam pelafasan mana? Tersembunyi Ustaz. Mustatir, jawazan wujuban. Jawazan. Jawazan, karena domir hiya itu bisa kita munculkan dengan nama aslinya kan. Terus taktubani, asri, Baris. baris. Yaktubna, Baris. baris. Mana dia? Nah. Nah, terus Andra, taktubu, kamu sedang menulis. Mustatir jawazan. Mustatir jawazan. Anta itu bisa kita munculkan dalam isim zahir. Bisa. Jadi hanya Tubuh. Ya, kamu sedang menulis, satu orang laki-laki. bisa diganti nama. Nama siapa? Nama orang. Nama orangnya siapa? Nama orangnya anta itu. Ya tidak bisa lah namanya disabui. Kamu sedang menulis. Ya kamu itu ganti nama orang tuh. Bisa kalau bahasa Indonesia. Oh, bisa. Tapi kalau bahasa Arab tak bisa. Bawa kamu gantikan namanya. Jadi taktubu di situ domir mustatir wujuban. Domir mustatir wujuban. Karena anta itu tidak bisa kita gantikan dengan isim zahir. Awak mengecek siapa awak kan? Anta taktubu, engkau sedang menulis. Apakah kita bisa gantikan dengan nama bapak tu? Anta itu. Taktubu abi. Taktubu abi, bapakku sedang menulis. Tidak bisa. Kalau taktubu abi mestinya yaktubu abi. Sehingga abi itu bukan lagi menjadi lawan bicara, tapi jadi pihak yang dibicarakan. Yaktubu abi, bapakku sedang menulis. Sekarang abi itu lawan bicara gitu. Nah, makanya tidak mungkin dimunculkan namanya. Taktubuna, taktubani Pak. Baris, taktubuna. Baris. Taktubina, Pak Pit. Engkau satu orang perempuan sedang menulis. Baris. Mana dia? Nah. Enggak. Nah itu namanya alamatul i'rab. Kalau marfu dengan adanya na itu. Tuh fiilnya tuh. Huruf dari fiilnya langsung. Ya syukur. Ya tuh ya apa namanya? Hah? Ya apa namanya asli? Hah? Kita tulis apa tidak jadi. Abu Azam. Ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah. Dia ya muannas untuk perempuan mukhatabah yang diajak bicara. Ya mu'annas mukhatabah. Nah, ya mu'annas mukhatabah itulah sebagai domirnya, berarti dia baris. Berarti dia itu baris. Taktubani. Bagaimana asri? Baris, adanya alif itu. Terus taktubna. Perbaiki bukunya. Taktubna. Taktubna itu baris karena bersambung dengan apa Abu Azam? Nun niswa. Toib sekarang aktubu Andra. Aku sedang menulis.
Mustatir. Ah, Aktubu. domir mustatir. Terus Mustatir. Mustatir jawazan. mustatir jawazan. Apa arti mustatir jawazan? Saya diganti nama. Aktubu artinya apa? Saya sedang menulis. Ah, berarti domir saya itu bisa diganti dengan nama siapa? Nama mutakalim, orang bicara langsung. Ah, itu kalau bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Arab enggak bisa doh. Ya, enggak bisa doh. Husni aktubu ceknya kan. Enggak mungkin itu doh. Nah, itu kan dobit paten dobit bahasa Arab itu kan. Enggak seperti awak dah. Awak kadang-kadang ke diri awak bawa ke orang tua kan. Kadang yang preman sele baden ke orang tuanya. Kadang sebut namu. Nah, kan lain tuh. Kadangnya pakai domir, kadangnya pakai isim dhohir. Jadi dia mustatir apa? Wujuban. Domir ana yang ada pada aktubu itu tidak bisa kita gantikan dengan isim dhohir. Ana diganti ana itu dengan nama pribadi awak. Nggak bisa loh. Jadinya bukan nama itu pihak yang dibicarakan jadinya bekulai. Nah, naktubu Pak. Mustatir wujuban. Ya, mustatir wujuban karena nahnu itu tidak mungkin kita tampilkan dalam bentuk isim dhohir. Dia tetap akan muncul seperti nahnu, seperti domirnya. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari fi'il mudhari ini? Fi'il mudhari itu padanya ada 3 domir. Fi'il mudhari itu padanya itu ada tiga jenis domir. Yang pertama mustatir jawazan. Mustatir jawazan itu terdapat pada apa? Terdapat pada yaktubu huwa dan taktubu hiya. Yaktubu huwa dan taktubu hiya. Antum bedakan nanti dengan taktubu anta. Taktubu anta itu bukan mustatir jawazan lagi dia. Nah, jadi jenis yang pertama apa? Mustatir jawazan terdapat pada yaktubu huwa dan taktubu hiya. Berikutnya mustatir wujuban. Dia tersembunyi, tidak terlafazkan dan isim dhohir pun tidak bisa menggantikan posisinya. Siapa itu? Aktubu dan naktubu. Aktubu dan naktubu paling bawah. Selainnya jenis yang ketiga yaitu mustatir baris. Perhatikan yaktubani, yaktubuna, taktubani, yaktubna, taktubani, taktubuna, taktubina. Semuanya itu bersambung dengan domir yang baris yang terlafazkan dia. Tiga lah. Taktubu anta tadi. Hah? Taktubu anta. Taktubu anta mustatir wujuban. Toib, tiga ya? Oh, 3. Anak kira pembagian 3 jenis, enggak ya? Maksudnya jenis yang ketiga itu yaitu mustatir wujuban itu ada berapa? Ada 3. Taktubu anta, ana aktubu, dan nahnu naktubu. Jadi pada fi'il mudhari itu ada 3 perincian, ada 3 jenis domir. Domir mustatir jawazan yaitu huwa dan hiya, mustatir wujuban anta, ana dan nahnu, dan mustatir baris mustatir baris dan baris selain dari itu yaitu asmaul af'alul khamsah itu semuanya itu semuanya itu af'alul khamsah itu semuanya baris. Plus satu lagi yang bersambung dengan nun niswah, yaktubna dan taktubna. Jadi kalau kita tambahkan dengan fi'il madi, maka semua yang domirnya itu huwa dan hiya itu mustatir wujub jawazan. Ya, berarti apa? Katabat, yaktubu, taktubu. Hiya dan huwa mustatir jawazan.
Kemudian buka halaman 21. Tasrif fi'il amr. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Uktub, ketika kita mengatakan uktub, siapa nanti akan menulis? Anta lawan bicara. Iya kan? Maka domir anta ini mustatirnya itu bagaimana, Pak? Uktub, tulislah. Berarti kita perintah, kita bicara kepada si anta, anta itu nanti akan menulis. Maka domir anta itu mustatirnya apa? Atau dia baris? Tidak tampak berarti apa? Mustatir. Thayyib, sekarang mustatirnya wujuban atau jawazan? Hah? Jawazan. Berarti bisa digantikan dengan nama. Dengan nama Syanta itu. Wujuban, ya. Wujuban. Ya. Maka sering kita itu apa? Ya, kalau terlalu kental budaya Indonesianya, apalagi budaya Minangnya, nah, akan seolah-olah seperti itu. Kan bisa saya sampaikan nama wak itu ya. Ya, tapi coba lakukan itu ke orang Arab, enggak pikirnya satu. Siapa? Apa kasih ceknya? Itu ceknya kawan kan. Jadi uktub itu apa? Mustatir apa? Mustatir wujuban. Jadi mustatir wujuban tuh ada lagi di sini. Iya kan? Jadi mustatir wujuban tuh nanti ada 4. Taktubu, aktubu, naktubu, dan uktub. 3 pada fi'il mudhari, 1 pada fi'il amr. Fal fi'il madhi ada enggak? Jawaban enggak ada fal fi'il madhi. Terus kalau uktuba bagaimana Andra? Baris, ada alifnya. Uktubu, arif. Baris. Uktubi, papit. Baris, ada ya-nya itu langsung. Uktuba, baris juga. Uktubna, asri. Baris karena ada nun niswahnya. Jadi semua fi'il amr itu apa? Dia tuh baris kecuali satu saja uktub. Dia mustatir wujuban. Jadi kesimpulannya di 3 fi'il tadi itu madhi, mudhari dan amr, yang dhamir mustatir jawazan itu hiya dan huwa. Pada madhi dan mudhari kataba katabat, yaktubu dan taktubu. Terus fi'il yang dia tuh mustatir wujuban ada 4. 3 pada fi'il mudhari, 1 pada fi'il amr. Ya kan? Taktubu anta, aktubu nahnu, naktubu nahnu, naktubu nahnu, aktubu ana, dan taktubu anta. Plus 1 lagi fi'il amrnya apa? Uktub. Sisanya baris. Sisanya itu baris. Sudah? Kita lanjut satu lagi. Al-muzakkaru wal muannasu. Muzakkar dan muannas. Muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Al-muzakkaru huwa ma yadullu ala zakarin. Isim yadullu yang menunjukkan ala zakarin, menunjukkan zakar. Berarti apa maksudnya nih? Isim menunjukkan laki-laki. Muhammadun waladun. Waladun itu anak laki-laki. Daftarun buku tulis. Baitun rumah. Al-muannasu perempuan. Huwa ma yadullu ala unsa, yang menunjukkan pada perempuan. Contohnya Aisyatu Maryamu sabburatun.
Aisyah, Maryamu, sabburatun, penghapus, papan tulis. Anwa'ut ta'nisi, jenis-jenis ta'nis. 1 dari 1 sampai 8 ini semuanya perempuan. Jadi kalau mau kita ganti kata ininya, kalau isim zahir itu kita mau ganti dengan kata ganti, menjadi apa dia? Menjadi hiya semuanya. Maka na'alaman muannasan, apa-apa yang berupa nama untuk perempuan. Nama perempuan itu semuanya itu adalah perempuan juga, muannas juga. Fatimatu, Maryamu, Zainabu. Telah datang Fatimah, berarti ja'at Fatimatu. Telah datang dia, berarti ja'at. Zahabat, katabat, dan seterusnya. Yang kedua, ma fihi ta'un marbutatun, yang ada padanya itu tak marbutah. Madrasatun, sekolah. Mimsahatun, penghapus. Saburatun, papan tulis. 3, ma fihi alifut ta'nisil maksurah. Ma, yaitu isim. Fihi, di dalam isim tersebut ada alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah itu maksudnya apa? Dibaca dengan 2 harokat. Dibaca dengan 2 harokat. Contohnya sugro, kubro, yumna. Nah, semuanya itu apa? Padanya itu terdapat alif ta'nis maksurah, yaitu yang bengkong itu, yang bengkok itu. Itu alif itu namanya. Alif ta'nis maksurah yang dibaca pendek. Ya, yang dibaca pendek. Maksudnya pendek di sini adalah dibaca dengan mat tabi'i saja. Baik ketika wasal maupun ketika waqaf. Yang keempat, ma fihi alifut ta'nisil mamdudah, yaitu isim yang terdapat padanya itu alif ta'nis mamdudah. Contohnya sauda'u, itu alifnya itu antara dal dengan hamzah itu. Sauda'u, bayda'u, safra'u. Semuanya itu menunjukkan perempuan. Maka muannasan majazian, apa-apa yang dia itu merupakan isim muannas majazi. Isim muannas majazi, dia dikatakan sebagai perempuan tetapi secara majaz saja. Kenapa majaz? Karena dia tidak punya kelamin, tidak punya farji. Kalau dia punya farji berarti apa? Hakikian namanya. Tapi karena dia tidak, cuma dianggap dia itu sebagai perempuan, maka dikatakan majaz. Maka muannasan majazian, apa-apa yang merupakan isim muannas tapi majazi, tidak asli dia. Tapi dalam prakteknya mereka tetapkan dia itu sebagai perempuan. Syamsun, matahari. Yadun, tangan. Ainun, mata. Nafsun, jiwa. Tidak. Itu kembali kepada isti'malnya orang Arab. Dia jadikan syamsun itu muannas, tapi qamarun muzakkar. Ya, bulan itu dia tetapkan sebagai muzakkar. Tapi kalau matahari apa? Matahari justru ditetapkan sebagai perempuan. Ya, seperti itu prakteknya. Nomor 6, jam'ut taksir. Jamak taksir. Rusulun, arjulun, a'yunun. Semua jamak taksir. Ya, maksudnya apa? Jamak taksirnya itu bukan hakikat dari jamak taksirnya. Bukan pelajaran sebelumnya kan? Iya, pelajaran sebelumnya. Misalnya sekarang rusulun. Rusulun itu artinya apa? Rasul-rasul. Para rasul kan? Para rasul itu kita ganti dengan apa mestinya? Hum kan? Hum kan kata gantinya? Mereka, hum. Nah, tapi di sini enggak. Dia dikatakan jamak taksir itu dia itu perempuan. Kata gantinya hiya, bukan hum. Jadi yang diinginkan dengan kalimat itu adalah jamak taksir itu apalah? Kata rusulnya itu. Kata itu jamak taksir. Apa maksudnya? Bukan orangnya. Bukan orang-orangnya. Ya, tapi kata itu sendiri. Misalnya ada kalimat misalnya Anda menulis kalimat misalnya rusulun
hiya min jam'ut taksir. Ada kalimat seperti ini. Rusulun itu dia merupakan jamak taksir. Ana pakai hiya di sini atau hum? Hah? Iya kan? Kenapa? Yang diinginkan dengan itu adalah kata rusulnya, bukan para rasulnya yang diinginkan. Karena kalau para rasulnya tentu bukan jamak taksir dia kalimatnya. Iya nak? Yang diinginkan itulah kalimat jamak taksirnya. Kira-kira paham nih Asri? Kalimat itu yang diinginkan. Kata itu. Kata jamak taksirnya tuh, bukan hakikat, bukan siapa yang ditunjukkan oleh jamak taksirnya. Kira-kira paham nggak ini? Berarti jumlah rasulun itu yang dimaksud jamak taksirnya. Enggak. Kalimat kata rasul itu betul. Enggak, maksudnya kan bukan hakikat Bukan hakikat rasul. Kalau hakikat rasul tentu hum leh. Iya, iya. Semua jamak taksir, Ustaz. Semua jamak taksir. Dalam praktek mengungkapkan ibarat tentang jamak taksir itu nanti diganti dia itu dengan domir muannas. Dengan hiya. Biasanya dengan hiya. Kenapa kok hiya? Karena dia ditetapkan sebagai muannas. Sudah. Kemudian berikutnya al-huruf. Seperti kalau contohnya. Daripada seperti itu kalimat gantinya ganti. Rusulun hiya bimakna mursal. Rusulun, kalimat rusulun ini kan mati jamak taksir kan? Rusul itu maknanya itu adalah mursal. Karena wazan fu'ulun itu maknanya sama dengan muf'alun. Fu'ulun ini wazannya kan timbangannya. Timbangan fu'ulun itu maknanya sama dengan muf'alun. Jadi kalau rusulun maknanya sama dengan mursalun. Nah, ketika kita mau mengartikan rusulun itu apa artinya? Kemudian kita ungkapkan dalam sebuah kalimat. Rusulun hiya bimakna mursalun. Kita ganti dengan hiya atau huwa di sini atau hum? Tentu hiya, karena kita ingin menjelaskan kata itu sendiri, bukan hakikat rusulnya. Kalau rusulnya itu hum. Iya. Ya, jadi katanya itu rusulun hiya bimakna mursal. Jadi kenapa? Karena wazan fu'ulun itu bermakna muf'alun. Tentu kita ganti dengan hiya di sini, bukan kita ganti dengan hum. Al-hurufu. Huruf-huruf. Semua huruf itu kita gantikan dia dengan apa? Dengan muannas. Kita tetapkan dia sebagai muannas. Contohnya misalnya ba hiya min huruful jarri. Ya kan kalimatnya? Ba itu dia merupakan huruf jar. Kan kita katakan hiya, tidak kita ganti dengan huwa. Kenapa? Yang kita inginkan adalah ba itu sendiri. Nah, seperti itu dia. Jadi istimalnya mereka, penggunaan orang Arab itu menetapkan ba itu sebagai perempuan, sehingga kata gantinya dengan hiya. Yang terakhir adalah asmaul qura, nama-nama kota, Misra, Jakarta, Bandung dan seterusnya itu dikatakan sebagai perempuan. Misalnya Jakarta hiya asimatul Andalusi. Jakarta itu hiya adalah asimah, ibu kotanya
Indonesia. Jadi tidak dikatakan huwa, enggak, tapi dikatakan hiya. Kenapa? Karena dia muannas. Baik, latihannya kita akhirkan. Ustaz, ini kok kenapa sukunya 3, Ustaz? Yang mah Bandung, itu Arab Melayu itu. gimana bacaan Ustaz? Itu yang bisa baca orang Indonesia aja itu. Bandung. Kalau orang Arab nggak bisa baca itu doh. Bandung, ya Bandung. Dia kan ingin mengindonesiakan Bandung. Tentu seperti itu tulisannya lah. Ya, dia ingin mengindonesiakan tulisan Bandung. Nah, itu kan ada dalam bahasa Arab. Ejaannya kan ada. Transliterasinya kan ada itu doh. Ain itu nama apa ya? Ain itu huruf halqiyah, bukan huruf iduang. Huruf iduang itu nun c, kemudian mim c, dua aja kan? Nah. Sama ketika dia ingin menulis payakumbuh, pa itu nak ada kan? Diganti dengan apa? Diganti dengan ba. Iya, Pakistani kan tidak diganti dengan Pakistani, tapi diganti dengan Pakistani. Iya. Ya, tapi sampai di sini, nah, perhatikan, ya, diulang-ulang pelajarannya itu, dan insya Allah pertemuan besok kita murojaah. Murojaah dari mana? Murojaah dari halaman 1 sampai halaman 20. Ayo, itu caranya leh. Di sistemnya ditanya-tanya kan? Iya, ditanya-tanya. Yang nggak bisa tuh push up. Jadi kalau itu kalau istilahnya kita dulu belajar tuh, ya kalau besok antum nggak bisa jadi ustad, minimal jadi bodyguardnya ustad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tamrinnya, Ustaz. Ya tamrinnya kita